Rekan saya yang kerja di bank berpendapat bahwa gaji yang diterima karena dia mengorbankan waktu dan tenaga, dia merasa bahwa gajinya halal. Benarkah itu? Kita tidak bicara tentang tenaga yang dikeluarkan oleh seorang yang bekerja di bank riba. Dia mengeluarkan tenaga, waktu, dia berangkat dari rumahnya menuju ke riba. Kita berbicara tentang dosa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat bukan hanya pelaku riba, yang mencatat gratis. Ada orang transaksi riba, anak cuma nyatat, enggak, anak nggak butuh fulus, wallahi anak ikhlas lillahi ta'ala. Dia melakukan itu tuh dilaknat. Sehingga kalau dia dapat duit dari transaksi yang diharamkan. Maka tempat yang dia bekerja di sana, itulah yang menyebabkan hasilnya jadi haram buat dia. Apalagi lagi dia akan terlaknat. Dan Allah mengumumkan perang kepada mereka yang melakukan riba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan kita memang jamaah di Indonesia ini menganggap riba itu sesuatu yang remeh karena namanya bukan riba. Namanya bunga. Bunga namanya. Kalau sudah bunga, orang-orang siapa yang bilang haram? Sekarang ini bunga. Rekan saya yang kerja di bank berpendapat bahwa gaji yang diterima karena dia mengorbankan waktu dan tenaga, dia merasa bahwa gajinya halal. Benarkah itu? Kita tidak bicara tentang tenaga yang dikeluarkan oleh seorang yang bekerja di bank riba. Sering dapat pertanyaan, pengaduan tentang dosa riba, karena sebagai direktur di bank konvensional merasa takut kerja di bank itu riba, bahkan sampai jadi satpamnya aja katanya haram. Tapi orang pakai jasa ATM biasa-biasa aja, lisannya mengharamkan bank tapi ATM dipakai gitu. Bank itu adanya sekitar 200 tahun yang lalu, berarti itu tempat ijtihad, harus diijtihadi oleh para ulama, bukan ulama salaf atau mutaqaddimin atau mutaakhirin, tapi diijtihadi, dibahas oleh ulama muasirah, ulama kontemporer. Kemudian terbagi dua. Ada yang mengharamkan bahwa bunga bank itu identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kelompok berikutnya yang kedua, bunga bank itu tidak identik, tidak sama dengan bunga bank yang diharamkan dalam agama, menghalalkan bunga bank. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan ulama-ulama yang menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba, menghalalkan bunga bank. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Syekh Mahmud Shaltut. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar. Syekh Muhammad Shaltut ini adalah tokoh ulama Mesir yang reformis dan modernis. Ingin Islam ini modern, maju ke depan gitu, reformis dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. Maka beliau mengevaluasi, membahas, mengijtihadi. Ternyata kesimpulannya bunga bank itu tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran, maka menghalalkan bunga bank. Dua, Syekh Ali Jum'ah sekarang masih hidup. Beliau adalah mufti agung atau grand mufti dari negara Mesir, ya, masih ada sekarang Syekh Ali Jum'ah. Ulama-ulama zohir yang menghalalkan bunga bank. Yang ketiga, Syekh Muhammad Said Tontowi, sama mantan rektor Al-Azhar. Beliau pun sama menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba. Lalu yang berikutnya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ini adalah tokoh ulama Mesir
yang menggagas reformasi dan modernisme dalam Islam, termasuk pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu banyak terpengaruh pemikirannya oleh Syekh Muhammad Abduh. Islam itu modern, Islam itu harus maju, Islam itu harus ke depan. Maka alhamdulillah Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar dan terkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang supir dari sebuah bank konvensional. Mau nanya apakah gaji saya termasuk dalam riba? Nah, apabila saya zakatkan sudah bersihkah gaji saya? Ya, saya salat nafilah dikerjakan berapa rakaat dan waktu yang dikerjakan kapan? Manfaat dari salat tersebut apa? Maaf ya, satu kertas ini saja cukup untuk saya jawab untuk hari ini. 5 pertanyaan dari sini saja. Yang lain nanti saya inikan di official. Baik ini, kalau Anda ragu dengan sesuatu maka cari yang meyakinkan. Sudah, itu jelas hukumnya. Awas, hati, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Rumus syubhat itu tanya dulu kejelasannya. Kalau memang tetap gak jelas, maka tinggalkan, itu lebih bagus. Paham ya? Saya kerja Ustaz di bank konvensional, bagaimana hukumnya? Kalau ada ribanya haram hukumnya. Kalau kemudian tidak mendapati yang lain dan darurat hidup ada di situ, maka sifat daruratnya muncul. Tapi darurat sifatnya sementara, bukan sementerus. Jadi sambil di situ antum mencari pekerjaan lain. Ya ada di bank syariah misalnya, ada yang lain misalnya, silahkan masuk ke situ. Yang ininya kemudian antum kurangi itu persatu sampai dapat yang baru itu, tinggalkanlah yang meragukan di situ. Paham ya? Dikira bank itu pasti riba. Dikira ayat itu berbicara bank. Dia lupa bahwa ketika saya mengatakan riba di situ adalah bank, itu namanya penafsiran atau ijtihad. Bisa salah nggak? Bisa salah nggak? Bisa, bahkan wajib salah Pak. Saya udah cerita sebelumnya bahwa ulama-ulama Darul Ifta di Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. Berarti produk bank haram semua, kredit rumah haram, kredit mobil haram, tuh makan haram tuh kalian ya. Gimana Pak? Mau? Bapak jujur aja, pernah kredit rumah kan? Kredit mobil? Motor, tuh yang paling sederhana motor Pak ya, padahal murah, ada duit tunai, nggak mau, maunya tetap ngredit, tuh nggak tahu tuh cara mikirnya gimana tuh. Apa yang masalah ini? Ternyata sebelum tahun 90, Syekh Tontowi dan beberapa syekh-syekh yang lain yang mereka mufti-mufti di Mesir itu membolehkan produk-produk bank, ramailah di zaman itu, terjadilah pergolakan. Saya masih ingat di awal tahun 2000-an ya, terjadi perdebatan panjang di Indonesia ketika sosialisasi tentang bank syariah 2003 lah, 2002-2003, karena bank itu difatwakan haram di Indonesia tahun 2003 Pak. Telat nggak? Ya coba diingat-ingat nih. Mesir mengharamkan bank 82 atau 83, kita ambil aja 83, oke? Indonesia baru mengharamkan bank 2003, oke. Apa yang mengejutkan, di tahun 2003 itu Mesir sudah merevisi fatwanya. Kira-kira gimana Pak? Apa yang direvisi? Yang tadinya bank baik konvensional ataupun syariah sama mereka, yang tadinya dianggap haram sama dengan riba, itu dia dibatalkan, bahwa bank bukanlah riba. Mengagetkan nggak Pak? Gimana? Ayo gimana cara memahami ini? Oh berarti fatwa bisa berubah? Iya. Kenapa fatwa bisa berubah? Jika ijtihadnya berubah. Kenapa ijtihad bisa berubah? Jika perangkatnya, lalu kondisinya, kondisi sosialnya, persoalannya berubah, namanya mungkin bisa sama-sama, dalilnya mungkin bertambah, berubah semua. Ternyata dulu pakai hadis dhaif mengharamkan bank, kullu qardin, ya, semua pinjaman ya yang kemudian mendatangkan manfaat fahuwa riba. Semua
transaksi simpan pinjam meminjam yang menghasilkan tambahan adalah riba. Tambahan itu belum tentu, hadis ini kan gak bicara bunga. Udah gitu hadisnya tidak sampai derajat sahih, paling tinggi hasan li ghairihi, paling tinggi. Bayangkan Pak. Terus saya menghalalkan riba? Enggak, saya nggak pernah menghalalkan riba. Saya mengatakan bahwa ulama Darul Ifta mengatakan riba beda dengan bank. Bank bukanlah riba, gitu.